Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita bersatu dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu selama 1 minggu ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali di ibadah firman ini kemudian yang berlihat. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami ya Tuhan dalam melakukan ibadah, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Nah, adik-adik, masih ada sukacita kan semuanya? Pasti masih ada dong. Yuk kita lebih semangat lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menaikkan pujian dengan dia panggil nama saya sambil bangkit berdiri. Jangan lupa sambil pakai gerakannya adik-adik. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Berbagai dengarkan ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku biarkan tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Saya persilakan kakak guru sekolah minggu untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Pagi hari ini, Opa Heru, Dodot, dan Uco akan berjumpa dalam sekolah Minggu pagi hari ini. Tapi pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-26. Tentang apa adik-adik? Ada yang tahu? Iya, tentang Sodom dan Gomora serta keluarga Lot. Untuk itu, mari kita awali dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu. Buka hati dan pikiran kami agar kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan, layakkan pula hamba-Mu yang membawakannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik tentu pernah mengenal siapa nama tokoh Abraham. Nah adik-adik, Abraham mempunyai seorang keponakan, yaitu namanya adalah Lot. Lot mengikuti Abraham dan mereka sukses di dalam beternak. Abraham dan Lot mempunyai ternak yang begitu banyak, sampai akhirnya para gembala Lot dan Abraham itu bertengkar karena berebut rumput. Oleh karena itu, Abraham kemudian meminta kepada Lot untuk memilih daerah baru. Kalau Lot ke kanan, Abraham ke kiri. Kalau Lot ke kiri, Abraham ke kanan. Maka Lot pun memilih daerah yang sangat subur, yaitu daerah Sodom dan Gomora, yang dilihatnya dari jauh. Halamannya begitu luas dan rumputnya hijau, berkilo-kilo dilihatnya dari jauh. Nah, adik-adik, setelah Lot tinggal di Sodom, maka Tuhan pun datang kepada Abraham memberitahukan bahwa dosa orang-orang Sodom dan Gomora sudah begitu hebatnya, sehingga Tuhan pun memberitahukan rencananya untuk menghukum orang Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham ingat akan keponakannya Lot dan keluarganya. Oleh karena itu, dia meminta kepada Tuhan, kalau ada 10 orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa, mohon Tuhan mau mengampuni kota Sodom dan Gomora. Dan Tuhan pun menjawab,
bahwa kalau ada 10 orang yang dia masih taat kepada Tuhan dan tidak berdosa, maka Tuhan berjanji untuk membatalkan hukumannya. Hingga pada suatu sore, ketika Lot duduk di depan rumahnya, tiba-tiba ada 2 orang tamu yang datang. Lot pun menyambut mereka karena Lot tahu 2 orang itu sebenarnya adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini diperintahkan oleh Tuhan agar memberitahukan kepada Lot supaya Lot segera pergi dari rumahnya sebelum hukuman Tuhan itu jatuh kepada Sodom dan Gomora. Tapi pada malam harinya, adik-adik, penduduk kota Sodom dan Gomora datang ke rumah Lot. Lalu mereka menggedor-gedor pintu. Buka pintu, buka pintu. Berikan tamumu kepada kami. Nah, adik-adik, Lot pun juga ketakutan. Lalu Lot pun menampakkan wajahnya dan memberitahukan, tolong, jangan beringas dan jangan lukai tamu-tamu saya. Tapi orang-orang Sodom dan Gomora tetap memaksa Lot untuk menyerahkan kedua orang tamunya. Lalu kedua orang tamunya itu segera menarik Lot dari pintu dan menutupnya dari dalam rumah. Apa yang terjadi? Mereka makin berteriak-teriak, menggedor-gedor pintu. Tapi malaikat Tuhan kemudian membutakan mereka sehingga mereka tidak dapat menemukan pintu masuk rumah Lot. Pagi harinya, kedua malaikat itu kemudian bergegas menggandeng tangan Lot, tangan istri Lot, dan tangan kedua anak perempuannya untuk berlari. Nah, dalam pelariannya inilah kemudian Lot terengah-engah dan minta supaya dia nanti diperkenankan untuk berhenti di kota Zoar, di daerah Zoar. Malaikat pun kemudian menyetujuinya dan berjanji bahwa Zoar tidak akan dikenakan hukuman selagi mereka ada di sana. Dan ketika matahari telah terbit dan mulai naik ke atas, tiba-tiba hukuman Tuhan datang. Apa adik-adik yang terjadi? Api dari langit menuju ke kota Sodom dan Gomora. Belerang yang berapi-api tumpah ruah seperti hujan api. Nah, kota Sodom dan Gomora pun terbakar habis, adik-adik. Semuanya mati. Semuanya terbakar, adik-adik. Dalam pelariannya, malaikat tadi berpesan agar Lot dan keluarganya tidak menengok ke belakang. Apa yang terjadi, adik-adik? Ketika tengah mereka berlari terus, tiba-tiba istri Lot mungkin teringat ternaknya yang begitu banyak, hartanya yang begitu banyak, rumahnya yang bagus. Maka menengoklah istri Lot. Dan saat itu juga istri Lot tiba-tiba berubah menjadi tiang garam. Apa adik-adik? Tiang garam. Lot dan kedua anaknya pun melanjutkan perjalanan sampai di kota Zoar. Lalu mereka pergi ke daerah perbukitan dan tidur di gua-gua karena mereka takut kalau
kalau nanti Zoar juga akan dihukum Tuhan. Hukuman yang sangat mengerikan, adik-adik. 2 kota yang luluh lantak karena terbakar. Dan orang yang tidak mau taat kepada perintah Tuhan seperti istri Lot pun tiba-tiba bisa berubah menjadi tiang garam. Peringatan untuk kita sekalian, adik-adik, agar kita sebagai anak-anak Tuhan selalu taat kepada semua perintah Tuhan. Untuk jelasnya, mari kita saksikan cuplikan berikut. Selamat datang di Sodom, Tuan. Terima kasih. Kami sangat lelah setelah melakukan perjalanan. Dapat kalian memberitahu kami di mana pusat kota? Silakan, kalian menghabiskan sore ini di rumahku. Benarkah? Kami tidak keberatan untuk tidur di alun-alun kota. Oh, aku memaksa kalian. Aku tidak bisa tidur jika tahu kalian ada di jalanan. Sodom tidak aman pada malam hari. Silakan, ayo. Malam itu, dia melihat bahwa seluruh kota Sodom dipenuhi kekejaman. Dia menyuruh para malaikat untuk menyelamatkan Lot. Lot, kau harus meninggalkan Sodom sekarang. Apa? Apa yang kubicarakan? Kau tahu kekejaman yang terjadi di Sodom dan Gomora. Tuhan akan segera menghancurkan kedua kota ini. Kau harus segera pergi. Tapi istri dan anak-anak perempuanku. Kami akan membawa mereka. Tidak ada waktu lagi untuk berlama-lama. Tolonglah, lepaskan kami di Zoar. Kami tidak akan dapat bertahan di pegunungan. Baiklah, Tuhan akan mengampuni Zoar. Cepatlah pergi. Tapi apapun yang kalian lakukan, jangan pernah menengok ke arah Sodom. Says God, Sodom and Gomorrah are full of men. Everyone's a sinner, so I'm getting rid of them. But some of them are good, says Abraham. Please hear me out if I'm the chosen one. There must be 50, 40, 30, maybe 10 men like my nephew Lot. They aren't all bad, so don't kill them. Your grace is all we've got. Dan akhirnya, Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Para malaikat memperingatkan Lot dan keluarganya untuk tidak menoleh ke belakang. Tapi istri Lot yang lahir di Sodom menoleh melihat rumahnya dengan penyesalan. Ketika dia menoleh kembali, Tuhan merubahnya menjadi tiang garam. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita Sodom dan Gomora dan Lot, sekarang kita bertanya, apakah temannya Opa juga mendengarkan? Yaitu siapa dia? Dodot dan Ucok. Mari kita panggil. Dodot, Dot, Ucok, kalian di mana? Woi, ditungguin adik-adik sekolah minggu loh. Dodot. Apa sih ini?
aku di dalam tas apa? Hah? Walah adik-adik, si Dodot ngumpet di dalam tas. Coba, kamu kok ngumpet kenapa, Dodot? Hah? Dodot takut kalau kena apinya Sodom Gomora. Adik-adik, Dodot ketakutan kalau kena apinya Sodom dan Gomora. Ayo keluar, kamu tuh gimana? Tapi nanti aku nggak kena hukumannya, Opa. Oh enggak, ayo sini nih. Kenapa sih? Dodotnya takut, Opa. Ya adik-adik takut nanti kena apinya Sodom dan Gomora. Enggak, itu kan cerita 3.500 tahun yang lalu. Begitu loh. Kamu tadi dengerin cerita enggak? Ya dengerin, tapi Dodot tadi takut ya adik-adik. Aduh. Terus si Ucok kemana, Ucok? Nggak tahu juga. Ucok. Ini apa ini? Ini apa ini? Dia sembunyi di balik sarung adik-adik, ketakutan. Tadi Dodot sembunyi di dalam tas. Ucok. Udah juga takut, Opa. Dia takut, tapi masa kamu sembunyi di balik sarung gitu loh. Ya adik-adik. Alah, sudah, itu tadi cerita tentang Sodom dan Gomora dan keluarga Lot ya adik-adik. Nah, sudah, ayo keluar. Kok malah sarungmu masih nutupin itu? Ayo dilepas. Sudah aman ya, Opa? Aman apanya? Kamu ya nggak dihukum toh ya, adik-adik. Udah tadi ngumpet di balik sarung adik-adik, takut kena api dan belerang yang jatuh di kota Sodom. Oh, lah kamu tadi dengerin ceritanya apa toh? Ya dengerin, Opa, makanya udah takut ya kan adik-adik. Iya, Dodot juga takut, Opa. Nah, sudah. Coba Opa mau tanya, karena apa kota Sodom dan Gomora dihukum? Karena penduduknya sangat jahat, jadi dihukum sama Tuhan. Kamu, Cok? Karena penduduknya sudah tidak melakukan perintah Tuhan, jadi Tuhan membenci dosa-dosa mereka. Ya, betul. Lalu apa yang terjadi? Lot, istri dan anak-anaknya lari. Ya, betul. Kamu, Cok? Waktu lari, istri Lot ingat ternaknya, hartanya, dan berpaling jadi gudang garam. Hus? Apa? Gudang garam. Gudang garam ya adik-adik. Bukan gudang garam, tiang garam. Memang toh udah nih kalau ngomong sembarangan.
Tapi paling enggak kan garumnya udah betul, ya adik-adik. Ya enggak begitulah. Tapi kan paling kurang Ucak sudah benar garamnya ya adik-adik, ya kan Opa? Bukan begitu. Emang tuh Ucak sembarangan kalau jawab. Wis. Ya? Dia sih yang ngomong duluan Opa. Kamu yang ngeledek aku duluan. Udah. Nah, adik-adik, demikian tadi penampilan Dodot dan Ucok. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Ayo. Doa dulu dong Opa. Opa aja yang berdoa. Ya, kalau begitu lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami sudah boleh mendengar firman Tuhan dan diperingatkan agar kami selalu taat akan perintah-Mu. Terima kasih akan peringatan itu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Aku dulu yang ngomong, aku yang pamit. Aku aja. Adik-adik, sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa kawan-kawan. Jangan lupa ya. Sudah. Udah bilang shalom aja sama adik-adik. Shalom adik-adik, shalom. Ya, sampai jumpa lagi adik-adik. Makanya kamu kalau dengerin cerita yang benar, aku kan sudah jawab masalah dikit, tapi kan tetap saya dengerin baik-baik. Udah. Ayo pamitan sama adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bye-bye. Shalom.